Inilah kisah kelam pernikahan yang berubah menjadi panggung balas dendam brutal. Wanita karir sukses membongkar perselingkuhan calon suami dan sahabat kerja di depan seluruh tamu undangan. Tepat sebelum ijab kabul, video skandal, tamparan di pelaminan, hingga pidato epik, hari ini saya membebaskan diri, menjadi momen paling viral. Menghancurkan dua pengkhianat sekaligus mengangkat sang mempelai wanita menjadi simbol kekuatan dan harga diri perempuan modern. Nadira tidak menyangka hari Senin yang biasa itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Sebagai kepala divisi pengembangan strategis di sebuah perusahaan konsultan ternama di Jakarta, ia terbiasa dengan jadwal rapat padat, tenggat ketat, dan ekspektasi tinggi. Namun, pagi itu ada satu agenda tambahan, wawancara calon staf baru untuk timnya, posisi yang selama ini krusial tapi sulit diisi. Saat Arvino masuk ke ruang wawancara, Nadira langsung memperhatikan aura percaya dirinya yang tidak berlebihan. Pria itu membawa diri dengan santai tapi tetap sopan. Jawaban-jawabannya selama wawancara tajam dan jujur, menunjukkan kecerdasan serta pemahaman mendalam terhadap dunia kerja yang sebenarnya. Tapi bukan hanya itu yang menarik perhatian Nadira. Ada sesuatu dalam sorot mata Arvino, sebuah ketulusan yang jarang ia temui di lingkungan kerja yang keras dan penuh ambisi. Selama minggu-minggu berikutnya, kedekatan mereka mulai terbentuk secara alami. Awalnya, hanya diskusi pekerjaan. Arvino ditempatkan dalam beberapa proyek strategis di bawah arahan langsung Nadira. Mereka sering lembur bersama, membahas detail-detail laporan dan strategi di ruang meeting yang perlahan menjadi ruang diskusi pribadi. Obrolan mulai melebar, dari tren industri hingga musik favorit dan kebiasaan aneh masing-masing saat stres. Tanpa sadar, mereka mulai mengenali celah-celah kecil dalam rutinitas profesional yang bisa diisi dengan tawa ringan, candaan halus, atau tatapan yang terlalu lama tertahan. Nadira, yang biasanya menjaga jarak, mulai merasa nyaman. Arvino pun tidak menutupi ketertarikannya, meski ia tetap menjaga sikap hormat. Suatu malam, usai menyelesaikan presentasi penting untuk klien besar, mereka duduk berdua di balkon kantor lantai 9. Kota Jakarta terhampar di depan mata, berkelap-kelip seperti perasaan yang sulit mereka namai. Di sana, di antara kelelahan dan kepuasan kerja, mereka untuk pertama kalinya berbagi keheningan yang berbeda. Bukan canggung, tapi penuh makna. Hari-hari berlalu, dan tanpa perlu pengakuan resmi, hubungan mereka mulai berubah. Mereka menjadi lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Mereka jadi tempat pulang satu sama lain di tengah tuntutan dunia profesional. Nadira tahu risikonya, hubungan pribadi di lingkungan kerja bisa menjadi bumerang. Tapi ada sesuatu tentang Arvino yang membuatnya sulit berpaling. Ia bukan hanya cerdas dan penuh potensi, ia juga membawa ketulusan yang mulai menambal sisi-sisi dirinya yang lama tak terjamah. Hubungan itu mereka jaga rapat-rapat. Tak ada yang tahu, di mata tim, mereka tetap profesional. Tapi di balik layar, ada pesan-pesan larut malam, bahu yang jadi sandaran diam-diam, dan senyum kecil yang hanya mereka pahami maknanya. Suasana kerja tetap berjalan seperti biasa, tapi kini dengan lapisan emosional yang membuat segalanya terasa lebih dalam. Proyek demi proyek mereka jalani bersama, bukan hanya sebagai rekan satu tim, tapi sebagai dua hati yang saling menguatkan. Tanpa disadari, mereka telah membaurkan dua dunia yang seharusnya dipisahkan. Dan dari sanalah, segalanya mulai bergulir ke arah yang tak lagi bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Kabar itu berembus pelan, seperti asap kopi di ruang pantry, nyaris tak terlihat, tapi terasa. Beberapa minggu setelah kedekatan Nadira dan Arvino semakin sulit disembunyikan, mulai terdengar gumaman kecil dari mulut ke mulut. Tidak ada yang terang-terangan membahasnya, tapi tatapan-tatapan yang bertahan terlalu lama, bisik-bisik di sudut lorong kantor, dan keheningan mencurigakan setiap kali mereka memasuki ruangan bersama, membuat segalanya semakin nyata. Nadira tahu ini akan datang. Sejak awal, ia sadar bahwa menjalin hubungan dengan bawahan langsungnya adalah ranjau reputasi. Sebagai perempuan di posisi tinggi, ia sudah lebih dulu menghadapi bias dan keraguan dari banyak pihak. Kini, dengan gosip yang mulai beredar, sorotan itu menjadi lebih tajam, lebih kejam. Namun Arvino, dengan caranya yang tenang dan penuh perhitungan, menghadapi situasi itu dengan kepala tegak. Ia tidak defensif, tidak pula terlalu akrab secara mencolok. Justru ia memperluas jaringan, menyentuh hati para senior dengan kinerja yang solid dan pendekatan yang cerdas.
Dalam rapat-rapat lintas divisi, Arvino mulai menunjukkan potensinya sebagai pemimpin masa depan, berani mengutarakan pendapat, namun tetap tahu kapan harus menahan diri. Beberapa atasan yang semula meragukannya kini mulai memberikan dukungan diam-diam. Salah satunya Pak Radit, Direktur Operasional, yang secara terang-terangan memuji kontribusi Arvino dalam proyek restrukturisasi. Reputasi Arvino pun mulai bergeser, dari anak baru yang dekat dengan bos, menjadi bintang baru yang bersinar terang. Namun, tantangan sejati muncul di luar kantor, dalam lingkar keluarga Nadira. Pertemuan pertama Arvino dengan keluarga Nadira terjadi di sebuah makan malam semi-formal, di rumah besar keluarga yang berdiri megah di kawasan Menteng. Nadira sempat ragu mengundangnya, tapi akhirnya luluh setelah Arvino berkata, dengan nada lembut tapi yakin, "Kalau aku serius sama kamu, aku juga harus siap menghadapi mereka." Di ruang makan dengan lampu kristal menggantung rendah dan taplak meja linen yang tampak terlalu putih, duduklah Bu Mirna, ibunda Nadira yang terkenal dengan standar tinggi dan mata tajam yang bisa membaca seseorang hanya dari cara mereka duduk. Ia menyambut Arvino dengan senyum yang sopan, tapi dingin. Nadira tahu isyarat itu. Bu Mirna belum menyetujui. Malam itu penuh tensi halus. Ayah Nadira, Pak Hadi, lebih tenang, menanggapi Arvino dengan sikap diplomatis. Tapi ibunya, ia tidak menanyakan pertanyaan basa-basi. Ia langsung ke intinya. "Arvino, kalau saya boleh tanya, kamu anak siapa ya? Orang tuamu kerja di bidang apa?" Pertanyaan itu meluncur dengan nada datar, tapi mengandung banyak hal yang tak terucap. Nadira tercekat, tapi Arvino tidak tampak terguncang. Ia menjawab jujur, bahwa ayahnya pensiunan guru SMA di Bogor, ibunya ibu rumah tangga yang kini mengelola toko kelontong kecil. Ia tidak membesar-besarkan apapun. "Saya tahu latar saya mungkin jauh dari keluarga Bu Mirna," ucapnya pelan. "Tapi saya dibesarkan untuk menghormati kerja keras, menjaga integritas, dan memperjuangkan yang saya yakini, termasuk Nadira." Untuk pertama kalinya malam itu, Bu Mirna terdiam cukup lama. Matanya tidak menghakimi, tapi juga belum menerima. Nadira bisa membaca ibunya seperti membaca laporan keuangan. Ada keraguan, tapi juga rasa penasaran yang belum dipuaskan. Hari-hari setelah pertemuan itu, Nadira tidak banyak berharap. Ia tahu ibunya sulit diyakinkan. Namun yang mengejutkan, perlahan tapi pasti, Arvino mulai mencuri perhatian keluarga. Ia tidak hadir dengan cara mencolok, tidak memaksakan diri. Ia menawarkan bantuan pada Pak Hadi yang sedang menyusun biografi singkat tentang masa pensiunnya. Ia ikut dalam acara keluarga kecil dan bermain sabar dengan keponakan-keponakan Nadira. Bahkan suatu hari, saat Bu Mirna menghadiri acara sosial dan mobilnya mogok di tengah hujan deras, Arvino yang kebetulan sedang mengantarkan berkas untuk Nadira, langsung datang dan mengantar ibunya pulang, tanpa banyak bicara, tanpa basa-basi. Peristiwa itu menjadi titik balik. "Dia sopan," ujar Bu Mirna beberapa hari kemudian sambil menyeduh teh. "Dan tidak banyak omong. Jarang ada anak muda yang tahu kapan harus diam." Nadira hampir tersedak mendengar komentar itu. Bu Mirna, dalam bahasa khasnya, baru saja memberikan bentuk persetujuan pertamanya. Namun, meski hubungannya dengan keluarga Nadira mulai membaik, tekanan dari perbedaan latar belakang itu tak benar-benar hilang. Di balik tatapan ramah dan obrolan hangat, masih ada celah sosial yang tak mudah dijembatani. Undangan ke pesta pernikahan teman-teman Nadira sering membuat Arvino tampak seperti tamu yang salah masuk ruangan. Ia tahu ia sedang dinilai, dari cara berpakaian, pilihan kata, bahkan selera wine. Tapi ia tidak mundur. Dan Nadira melihat itu sebagai keberanian yang tidak bisa diajarkan, hanya dimiliki. Mereka tahu, cinta mereka tidak tumbuh di ruang hampa. Ada dunia luar yang menilai, ada status yang terus membayangi. Namun di tengah semua itu, mereka memilih untuk tetap berdiri bersama. Dan dari balik semua ketegangan itu, perlahan, hubungan mereka mulai berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih matang. Bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang pilihan untuk saling memperjuangkan. 2 bulan setelah makan malam canggung bersama keluarga Nadira, segalanya terlihat seperti sedang berjalan menuju arah yang benar. Karir Arvino melejit dalam waktu yang tergolong cepat. Dengan bimbingan Nadira dan dukungan beberapa senior,
Ia mulai dipercaya untuk memimpin timnya sendiri dalam proyek strategis perusahaan. Proyek besar yang menyangkut ekspansi ke wilayah regional Asia Tenggara. Proyek itu semestinya ditangani oleh seseorang dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di posisi manajerial. Tapi Nadira bersikeras mengajukan Arvino, dengan segala risiko yang ia tahu akan menyertainya. Ia memaparkan potensi Arvino dalam rapat direksi secara gamblang, tanpa menyebut sedikitpun kedekatan pribadi mereka. Hanya angka dan data. Hanya hasil kerja. Kalau kita tidak berani beri peluang pada yang berbakat, kita akan selalu kekurangan pemimpin baru, katanya saat itu, menatap para direksi dengan kepala tegak. Mereka setuju, dengan suara bulat. Arvino ditunjuk sebagai project lead termuda dalam sejarah perusahaan. Pekerjaan dimulai secepat keputusan diambil. Dalam waktu 2 minggu, Arvino membentuk tim inti, menyusun rencana kerja, dan mulai terbang ke Singapura dan Kuala Lumpur untuk presentasi awal. Nadira, meski tidak langsung terlibat, tetap memantau dari jauh. Ia mengikuti perkembangan dari laporan mingguan, mendengar bisikan kekaguman dari divisi lain, dan sesekali mendengar namanya disebut sebagai pemilih yang visioner. Proyek itu sukses besar. Presentasi Arvino di Singapura menghasilkan kerjasama bernilai jutaan dolar. Ia membuktikan bukan hanya mampu menyusun strategi, tapi juga piawai dalam komunikasi lintas budaya dan negosiasi keras. Dalam rapat bulanan dengan Dewan, ia dipuji langsung oleh CEO, yang sebelumnya bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Kita butuh lebih banyak Arvino di perusahaan ini, kata sang CEO sambil tersenyum. Nadira tersenyum juga, tapi ada sedikit rasa asing di dalam hatinya. Seperti bayangan yang mulai tumbuh di bawah cahaya terang. Sejak proyek itu berakhir, banyak hal berubah. Awalnya, hanya perubahan kecil. Arvino mulai lebih sering lembur, bahkan ketika tidak ada alasan mendesak. Ia berkata ada, tindak lanjut-lanjutan, dan konsolidasi dengan tim regional. Tapi Nadira menyadari sesuatu yang berbeda. Cara dia menjawab pertanyaan yang dulu selalu terbuka kini lebih singkat, kadang seperti menghindar. Aku pulang malam lagi, ya? Masih ada yang harus dirapikan, katanya suatu malam lewat pesan singkat. Tidak ada emoji, tidak ada penjelasan. Nadira mencoba memahami. Ia tahu betapa besar tekanan yang datang setelah kesuksesan. Dunia korporat haus akan performa. Mereka tidak memberi waktu untuk jeda. Tapi yang membuat Nadira gelisah bukan hanya perubahan rutinitas Arvino, melainkan perubahan dalam sikapnya. Suatu sore, Nadira turun ke lantai bawah untuk mengambil dokumen. Di sana, di ruang kerja tim admin, ia melihat Arvino sedang tertawa bersama Farah, admin muda yang baru bergabung 6 bulan lalu. Farah cerdas, energik, dan punya aura cerah yang mudah menarik perhatian siapapun. Nadira tidak keberatan siapapun ingin dekat dengan Farah. Tapi tawa Arvino, ringan, santai, dan terlalu intim, membuat dada Nadira terasa sesak sesaat. Ia tidak menuduh. Ia tidak punya bukti. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak. Insting seorang perempuan, dan insting seorang pemimpin, yang mulai membaca ada sesuatu yang tidak seimbang. Hubungan mereka menjadi datar. Komunikasi tetap ada, tapi tanpa kedalaman. Percakapan yang dulu penuh candaan dan saling berbagi kini hanya seputar pekerjaan. Nadira tidak ingin menjadi pasangan yang posesif, apalagi mengganggu karir Arvino yang tengah menanjak. Tapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada jurang kecil yang mulai tumbuh di antara mereka. Dan jurang itu semakin hari semakin lebar. Suatu malam, saat Nadira sedang menunggu di apartemennya, Arvino mengirim pesan. Maaf, sepertinya nggak bisa mampir malam ini. Ada revisi urgent buat laporan Farah. Bukan laporan untuk CEO. Bukan negosiasi besar. Tapi laporan Farah? Nadira memandangi pesan itu lama. Kata-kata itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Bukan karena cemburu, tapi karena rasa tidak penting. Seolah waktu bersama mereka kini bisa dengan mudah digantikan oleh hal lain. Oleh orang lain. Hari berikutnya, Nadira mencoba bersikap biasa. Ia tahu, sebagai atasan, ia tidak bisa menunjukkan kecurigaan pribadi di ruang kerja. Tapi matanya mengamati lebih tajam. Ia mulai memperhatikan bahwa Arvino sering berada di sekitar Farah, kadang dengan alasan sederhana. Mengecek laporan,
mengoordinasi agenda, atau sekadar mengantar berkas. Ia juga tahu, Farah bukan perempuan bodoh. Ia tahu Arvino adalah rising star. Siapapun yang dekat dengannya akan ikut disorot. Tapi Nadira juga tahu Farah cukup pintar untuk menjaga batas. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, ia memutuskan untuk tidak menunggu pesan dari Arvino. Ia membuka laptop dan mulai menulis laporan internal. Jari-jarinya mengetik cepat, tapi pikirannya melayang ke berbagai arah. Apakah ini hanya rasa takut kehilangan? Atau benar-benar ada sesuatu yang berubah? Pertanyaan itu menggema dalam kepalanya, tak menemukan jawaban. Beberapa hari kemudian, saat Nadira tengah memeriksa laporan mingguan, ia menemukan hal kecil yang tidak sesuai. Pengajuan lembur dari Arvino tidak sepenuhnya sinkron dengan hasil kerja yang tercatat. Beberapa aktivitas yang ditulis sebagai review koordinasi dokumen regional ternyata tidak pernah dikirimkan ke server pusat. Bahkan beberapa jam kerja tertera tidak jelas kegiatannya. Ia memanggil manajer HR untuk diskusi informal. Tidak ada pelanggaran, Bu, kata manajer HR setelah melihat data. Tapi memang ada beberapa jam lembur yang belum sepenuhnya terverifikasi. Nadira tidak ingin gegabah. Ia masih ingin percaya. Tapi keyakinan yang dulu utuh kini mulai terkikis perlahan. Hingga pada suatu sore yang mendung, Nadira melihat langsung sesuatu yang mengoyak tenang dalam dirinya. Ia keluar dari ruang meeting lebih awal dan melewati lorong belakang menuju lift karyawan. Di sanalah ia melihat Arvino berdiri berdekatan dengan Farah. Bukan pelukan, bukan pegangan tangan, tapi ada keintiman dalam cara mereka bicara. Terlalu dekat, terlalu nyaman, seperti dua orang yang saling berbagi sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka belum menyadari kehadirannya. Nadira berhenti sejenak, lalu berjalan perlahan. Saat langkahnya terdengar, keduanya refleks mengambil jarak. Farah menyapa sopan. Arvino diam beberapa detik, lalu berkata, "Aku mau bahas sedikit soal laporan tadi, kebetulan ketemu di sini." Nadira hanya mengangguk, lalu masuk ke lift tanpa berkata apa-apa. Tapi di dalam hatinya, sudah tak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak melihat. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela apartemen Nadira. Ia duduk di sofa, menatap layar ponsel yang kosong dari pesan masuk. Biasanya, Arvino akan mengirim pesan selamat malam, entah pukul berapapun ia selesai bekerja. Tapi malam ini, tidak ada. Ia menggenggam ponsel erat-erat, lalu menaruhnya di meja. Matanya menatap kosong keluar jendela. Kota yang biasanya penuh cahaya kini terlihat seperti cermin retak, berkilau tapi tak utuh. Ada banyak yang ingin ia tanyakan. Tapi lebih dari itu, ada banyak yang ingin ia hindari dari jawaban. Dan di tengah suara hujan, untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Nadira merasa sendirian. Diam-diam, Nadira menyusun ulang kepingan-kepingan kecil yang selama ini hanya ia pandang dengan samar. Sebuah tatapan yang terlalu lama, sebuah alasan lembur yang tak nyambung, sebuah senyum yang hanya muncul saat Farah lewat. Semuanya mulai membentuk satu pola yang tak bisa lagi diabaikan. Ia menepisnya berulang kali. Ia ingin tetap rasional, tetap adil. Tapi nalurinya menolak untuk diam. Dan hari itu, ketika ia membuka laporan penggunaan kartu korporat untuk pengeluaran operasional, sesuatu mencuat seperti duri yang tersangkut di tenggorokannya. Reservasi hotel bintang 5 di bilangan SCBD. 2 malam. Atas nama Arvino. Keterangan, pertemuan vendor luar negeri. Tapi Nadira tahu pasti, tidak ada vendor yang datang pekan itu. Semua pertemuan resmi diselenggarakan via Zoom. Ia memastikannya 2 kali dalam kalender tim. Dan nama hotel itu terlalu mewah untuk sekadar pertemuan vendor. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia menahan diri, sebuah kebiasaan yang terasah dari bertahun-tahun memimpin di tengah dunia bisnis yang penuh intrik. Tapi malam itu, di apartemennya, ia duduk sendiri dengan laptop terbuka, memandangi layar kosong sambil bertanya, "Apa aku siap menerima kenyataan kalau semua ini benar?" Keesokan harinya, Nadira menghubungi Dion, kepala tim IT internal yang sudah lama bekerja dengannya. "Dion, aku perlu bantuan, tapi ini harus sangat rahasia," katanya pelan saat mereka duduk di ruang meeting kecil yang sudah Nadira kunci dari dalam. Dion menatapnya, sedikit ragu. Tapi melihat ekspresi serius Nadira,
Ia tahu ini bukan permintaan biasa. Ada aktivitas email yang mencurigakan dari salah satu staf. Aku butuh kamu cek log komunikasinya. Bukan isi email, cukup header. Kepada siapa, jam berapa, dan kalau bisa file attachment apa yang dikirim. Dion mengangguk pelan. Siapa yang ibu maksud? Nadira menatap lurus. Arvino. Suasana ruangan mendadak dingin. Dion tidak bertanya apa-apa lagi. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Dion kembali membawa hasil. Ia memberikan Nadira sebuah flash disk dan sebuah amplop tertutup. Semua data ada di sini. Tapi ibu, mungkin sebaiknya jangan lihat ini di kantor, katanya sambil berdiri, seperti tak ingin berada di ruangan itu 1 detik lebih lama. Nadira mengangguk. Terima kasih, Dion. Dan ini, tolong tetap di antara kita. Dion menjawab dengan satu anggukan cepat lalu pergi, meninggalkan Nadira yang kini memegang sesuatu yang berat. Lebih berat dari apapun yang pernah ia bawa dalam hidup profesionalnya. Malam itu, Nadira menutup semua tirai jendela apartemennya. Ia menyalakan laptop tanpa koneksi internet, menghindari segala kemungkinan jejak. Tangannya sedikit gemetar saat menancapkan flash disk. Folder yang Dion beri nama, log_analisa, terbuka perlahan. Isi foldernya sederhana, spreadsheet aktivitas email, log pengiriman file, dan 1 folder berisi salinan beberapa email penting yang ditandai dengan warna merah. Nadira membuka file pertama. Subjek, kapan kita bisa kabur lagi? Memberikan ciuman. Pengirim, Arvino. Penerima, Farah. Tanggal, 2 hari setelah proyek besar selesai. Email berikutnya lebih eksplisit. Detail rencana pertemuan. Waktu check-in. Permintaan khusus untuk kamar dengan bathtub besar. Semuanya dilakukan dengan akal-akalan. Alamat email pribadi, tapi dikirim saat jam kantor, dari perangkat kantor, dengan jaringan internal perusahaan. Dan yang membuat dada Nadira seperti ditinju dari dalam. Penggunaan kode billing perusahaan untuk reservasi. Dengan dalih rapat dengan klien fiktif. Ada juga attachment, foto struk hotel, rekapan tagihan minibar, bahkan 1 foto selfie samar, diambil dari sudut ruangan hotel. Tidak vulgar, tapi cukup untuk membuat hati siapapun runtuh. Farah tampak duduk di atas tempat tidur dengan rambut tergerai, mengenakan baju tidur tipis. Di cermin, pantulan siluet tubuh Arvino tampak berdiri di belakangnya. Nadira merasa mual. Kepalanya berputar, seakan dunia yang ia bangun perlahan ambruk di hadapannya. Ia mematikan laptop tanpa menyimpan apapun. Ia menunduk, kedua tangan menutupi wajahnya. Bukan karena malu, tapi karena remuk. Esok paginya, Nadira masuk kantor lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab, tapi wajahnya tenang. Tidak ada air mata yang tersisa, hanya sisa-sisa kekuatan yang ia paksa untuk tetap berdiri. Ia menatap ruangan dari balik kaca, melihat Arvino duduk di mejanya, membalas email sambil tersenyum kecil. Farah lewat dengan kopi di tangan, dan mereka bertukar pandang sejenak. Nadira berbalik. Ia berjalan ke ruangannya dan mengunci pintu dari dalam. Ia tidak tahu apa langkah selanjutnya. Apakah harus langsung konfrontasi, membuka semuanya, atau memainkan permainan ini dengan dingin, sebagaimana para pemain elit di perusahaan-perusahaan besar biasa melakukannya? Satu hal yang ia tahu pasti, kepercayaan yang ia beri, yang ia jaga, dan yang ia lindungi dengan segenap nama baiknya, telah diinjak oleh seseorang yang ia cintai. Di sore harinya, Nadira duduk sendiri di ruang meeting kecil tempat ia biasa berdiskusi dengan Arvino dulu. Ia menatap layar ponsel, membuka galeri foto dan menggeser-geser kenangan lama, foto mereka saat presentasi di Bali, saat makan malam pertama setelah proyek disetujui, dan potret Arvino tertidur di sofa kantornya karena lembur. Waktu seolah melipat diri dalam diam. Nadira menyesap teh dingin yang sudah tak lagi terasa, lalu menatap keluar jendela. Jakarta sore itu macet seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, segalanya tidak lagi sama. Arvino, bisiknya, pelan. Kau bukan hanya menghancurkan hatiku. Kau juga mempermainkan nama baik yang kuberikan padamu. Ia menarik napas panjang. Perlahan, keputusan mulai terbentuk di kepalanya. Tajam, dingin, dan tak bisa ditarik kembali. Seharusnya ini menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Nadira. Seharusnya,
Ia sibuk memeriksa ulang daftar tamu, menyempurnakan gaun pengantin, atau sekadar menikmati rasa tegang yang manis menjelang pernikahan. Tapi pagi itu, Nadira duduk sendiri di ruang kerja apartemennya, memandangi undangan emas yang ia letakkan di atas meja makan. Namanya dan nama Arvino terukir rapi dalam huruf kaligrafi. Nadira mengulurkan tangan, menyentuh kertas itu seolah ingin merasakan ulang keyakinan yang dulu pernah ada. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya sunyi. Pukul 10.15 pagi, Arvino menelepon. Suaranya terdengar biasa. Terlalu biasa. Sayang, aku harus ke Bandung hari ini. Klien Korea yang dari proyek sebelumnya itu minta pertemuan mendadak. Urgent banget. Hanya sebentar, besok siang aku balik. Kita masih sempat gladi bersih sebelum acara malam. Nadira tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, meresapi kebohongan yang kini sudah terlalu mudah dikenali. Suaranya datar saat ia akhirnya menjawab. Oke, hati-hati ya. Mereka menutup telepon seperti sepasang kekasih yang saling percaya. Tapi di dalam diri Nadira, tidak ada yang tersisa dari itu. Ia menatap layar ponsel beberapa saat, lalu membuka kontak. Pak Wahid, supir pribadi. Pak, tolong ikuti Mas Arvino diam-diam dari kantor. Jangan terlalu dekat. Tapi kalau bisa, laporkan dia kemana. Saya butuh dokumentasi juga. Pak Wahid tidak banyak tanya. Ia sudah cukup lama bekerja untuk keluarga Nadira. Ia tahu kapan harus bertanya, dan kapan hanya perlu menjalankan perintah. Beberapa jam berlalu. Nadira mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca ulang rundown pernikahan yang dikirim WO. Tapi semua terasa hampa. Kata, pengantin wanita, seperti bercanda. Foto-foto prewedding mereka yang dulu membuatnya tersenyum kini terasa seperti ironi yang kejam. Pukul 17.40, ponselnya berbunyi. Pak Wahid mengirimkan sebuah foto pertama. Lokasi, Lembang, Jawa Barat. Sebuah resort mewah yang lebih dikenal sebagai tempat liburan romantis daripada ruang diskusi bisnis. Foto itu menangkap Arvino turun dari mobil, mengenakan kemeja santai dan kacamata hitam. Di sebelahnya, Farah. Rambutnya diikat, mengenakan dress putih selutut. Mereka tertawa. Arvino menggenggam tangan Farah tanpa ragu, seperti dunia milik mereka berdua. Lalu foto kedua, mereka berdua di lobi resort, sedang menerima welcome drink. Foto ketiga, mereka berjalan menuju kamar villa, tangan Arvino menyentuh pinggang Farah. Dan yang membuat napas Nadira tercekat. Foto keempat, yang dikirim 20 menit kemudian, memperlihatkan mereka duduk di tepi kolam renang pribadi, saling menyuapi makanan dengan gelak tawa. Nadira menatap layar ponselnya tanpa suara. Tapi dalam dirinya, suara teriakan sudah meledak ke segala arah. Lalu, seperti ingin menyakiti lebih dalam, Pak Wahid menambahkan. Bu, saya lihat mereka sempat update story juga. Tapi hanya terlihat dari akun-akun teman dekat. Saya sempat capture dari HP resepsionis yang follow akun Farah. Gambar yang dikirim menohok lebih dari sekadar bukti. Farah mengunggah bumerang mereka bersulang wine di balkon dengan caption. Escape yang dibutuhkan sebelum chaos. With you hati kuning. Sementara Arvino memposting foto pemandangan senja dari resort itu, dengan caption. Recharge. Finally. Mereka menyembunyikan story itu dari publik. Tapi lupa bahwa dunia lebih kecil dari yang mereka kira. Nadira menjatuhkan ponselnya ke meja. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak tak beraturan, seperti mencoba melawan kenyataan yang kini tak bisa dihindari. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju cermin di kamar. Dari pantulan, ia melihat dirinya sendiri. Perempuan dewasa yang telah memberi kepercayaan, cinta, dan bahkan masa depannya pada seseorang yang kini, menyayatnya dari belakang. Matanya memerah. Tapi ia tidak menangis. Tangis terasa terlalu ringan untuk mengimbangi luka ini. Apa yang ia rasakan lebih dari sekadar kecewa. Lebih dari sekadar marah. Ia merasa jijik. Jijik pada Arvino. Pada Farah. Tapi lebih dari itu, ia jijik pada dirinya sendiri karena pernah percaya. Pukul 21, Nadira menelepon WO-nya. Ia berkata bahwa ada perubahan besar untuk acara besok. Tolong siapkan konferensi pers kecil di ballroom. Saya yang akan bicara langsung. Tak perlu dekor romantis.
Ganti semua dengan nuansa formal. Saya akan beri rundown baru dalam 1 jam. Petugas WO sempat panik, tapi Nadira terdengar tenang. Terlalu tenang. Setelah menutup telepon, ia membuka lemari. Gaun pengantin putih masih tergantung di sana. Cantik, mewah, tak terpakai. Nadira mengusap kain itu perlahan, lalu menutup pintu lemari dengan pelan. Ia mengganti bajunya dengan setelan hitam sederhana. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, lalu mulai mengetik. Kalimat demi kalimat mengalir. Ringkas, tegas, tapi berdarah. Kepada para tamu undangan dan pihak keluarga. Di luar, malam Jakarta berlanjut seperti biasa. Lampu-lampu gedung bersinar terang, jalanan macet seperti tak peduli ada hati yang sedang remuk. Tapi di dalam kamar apartemen Nadira, sebuah keputusan besar sedang lahir dari reruntuhan luka. Ia tidak akan menangis di altar. Ia tidak akan menjadi perempuan yang ditinggalkan diam-diam lalu memaafkan demi reputasi. Ia akan berbicara. Dan dunia akan tahu siapa Arvino sebenarnya. Langit Jakarta pagi itu cerah seperti sudah dirancang oleh para dewa. Awan tipis menggantung lembut, memberi latar sempurna bagi hari yang disebut-sebut sebagai Hari Bahagia, Nadira dan Arvino. Ballroom Hotel Bintang 5 tempat acara digelar telah dihiasi sejak subuh. Mawar putih, lilin kristal, dan tirai-tirai lembut yang menjuntai seperti impian masa kecil. Tamu-tamu penting mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi. Para direksi perusahaan tempat Nadira dan Arvino bekerja duduk di barisan depan, berdampingan dengan tokoh-tokoh sosialita ibu kota, rekan bisnis keluarga Nadira, hingga wartawan gaya hidup yang siap meliput pernikahan tahun ini. Di atas permukaan, segalanya tampak sempurna. Tapi hanya Nadira yang tahu, ini semua adalah panggung. Panggung kebohongan. Panggung pengkhianatan. Dan di tengah segala kemewahan itu, dia adalah aktris utama yang siap memutarbalikkan naskah pada detik terakhir. Arvino tampak gagah dalam setelan tuxedo hitam eksklusif yang dirancang khusus oleh desainer internasional. Ia berjalan dengan penuh percaya diri di antara para tamu, tersenyum, berjabat tangan, bahkan mencium tangan ibunda Nadira dengan manis. Tak ada yang menyangka bahwa malam sebelumnya, dia baru saja tidur di pelukan perempuan lain. Ia memperlakukan hari itu seperti panggung prestasi. Baginya, hari ini adalah klimaks dari kesuksesan hidup. Menikahi Nadira, perempuan dari keluarga terpandang, yang telah mengangkat namanya dari anak guru, menjadi calon menantu keluarga elit. Arvino tersenyum pada setiap tamu dengan mata berbinar, menyapa seolah tak ada dosa yang disembunyikan. Kamera berkilat. Video direkam. Semua orang bertepuk tangan. Dan lalu, Nadira muncul. Gaun Nadira berbeda dari yang telah ia siapkan berbulan-bulan. Bukan gaun rendah putih bak peri seperti di fitting terakhir. Hari itu, ia mengenakan gaun berpotongan tegas warna ivory keemasan, dengan detail kristal di bagian dada dan punggung terbuka. Elegan. Megah. Tapi ada sesuatu dalam cara ia berjalan. Dingin, lambat, dan sangat sadar akan setiap mata yang tertuju padanya, yang membuat semua orang seketika diam. Bahkan Arvino sempat menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam sorot mata Nadira yang membuat napasnya terhenti sepersekian detik. Tapi hanya itu. Ia segera tersenyum, mendekati Nadira dan menggenggam tangannya di depan altar buatan yang berdiri di tengah ballroom. "Kamu cantik sekali," bisik Arvino di telinganya. Nadira menoleh sedikit. Bibirnya tersenyum, tapi matanya kosong. "Kau harus ingat kata-kata itu baik-baik." Musik lembut mulai mengalun. Sang penghulu sudah bersiap. Para tamu bersorak pelan, menunggu momen sakral yang mereka percaya akan mengikat dua insan penuh cinta. Fotografer profesional sudah mengangkat kamera. Videografer siap menangkap detik-detik sejarah. Tapi tepat ketika penghulu membuka acara dengan doa pembuka, Nadira mengangkat tangan. "Maaf. Sebelum kita mulai, aku ingin mengatakan sesuatu." Ruangan hening. Penghulu menoleh, bingung. Arvino memaksa tertawa kecil, mencoba menutupinya dengan humor. Nadira suka bikin kejutan. Tawa ringan dari sebagian tamu mengambang di udara, tapi cepat lenyap saat Nadira melangkah maju ke tengah panggung kecil. Ia mengambil mikrofon dari tangan Weo. "Terima kasih untuk kehadiran semua tamu. Keluarga,
sahabat, kolega. Aku tahu kalian datang untuk menyaksikan pernikahan. Tapi aku harus jujur. Hari ini bukan hari pernikahanku. Suara Nadira tenang, tapi keras. Mikrofon membawanya ke seluruh ruangan. Setiap kepala menoleh. Beberapa menahan napas. Arvino berdiri membeku di belakangnya, belum bergerak. Hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai calon istri Arvino, tapi sebagai perempuan yang dikhianati. Aku tahu, kalian semua melihat kami sebagai pasangan ideal, berprestasi, serasi, kuat. Tapi kalian tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Ia memutar pandangan, menatap wajah-wajah yang mulai berubah warna. Lalu ia melanjutkan. Arvino telah menjalin hubungan gelap dengan seseorang yang bekerja bersamanya, Farah, staf admin di kantornya. Bukan hanya itu, mereka menggunakan fasilitas perusahaan untuk liburan bersama ke resort. Malam sebelum hari ini, dia bersamanya. Arvino melangkah maju, mencoba meraih mikrofon. Tapi Nadira menghindar dan mengangkat tangannya dengan tegas. Jangan sentuh aku. Suara Nadira pecah, untuk pertama kalinya. Di balik ketegasan itu, ada luka yang dalam. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku diam selama ini. Aku memberi kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kamu memilih untuk berbohong sampai detik terakhir. Beberapa tamu mulai berbisik keras. Ibu Arvino terlihat pucat. Farah, yang ternyata hadir di antara tamu, langsung bangkit dan berlari keluar ballroom. Kamera masih menyala, tapi tak satu pun berani menekan tombol berhenti. Dan kepada semua yang hadir, jangan khawatir. Makanan sudah disiapkan. Musik tetap akan dimainkan. Tapi ini bukan pesta pernikahan. Ini, pesta perpisahan. Dengan kebohongan. Dengan kepura-puraan. Ia meletakkan mikrofon di meja kecil di samping altar, lalu berbalik perlahan, menatap Arvino 1 detik terakhir. Kau bisa pertahankan wajahmu di depan publik. Tapi kau telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli, harga diriku. Ia melangkah turun dari panggung. Gaunnya mengekor anggun. Setiap langkahnya adalah kemenangan kecil dari reruntuhan. Para tamu perlahan berdiri, sebagian untuk menyapanya, sebagian hanya menunduk tak percaya. Di belakang, Arvino berdiri sendiri di atas panggung, tampak lebih kecil dari biasanya. Seolah panggung yang ia bangun dengan kebohongan, kini runtuh di atas kepalanya. Ballroom hotel sore itu berdiri megah dalam keheningan yang nyaris suci. Musik instrumental mengalun lembut dari sudut ruangan, membalut udara dengan ketenangan palsu. Lantunan ayat suci baru saja berhenti, menandai dimulainya prosesi akad nikah. Para tamu duduk rapi, sebagian besar dengan ponsel diam-diam siap di tangan, siap merekam detik-detik sakral antara Nadira dan Arvino, pasangan yang tampak seperti puncak kisah cinta metropolitan yang ideal. Lampu meredup sedikit, menyorot pelaminan yang mewah dan anggun, dihiasi kombinasi bunga putih dan lampu-lampu hangat. Arvino duduk bersila di depan penghulu, mengenakan busana adat modern berwarna gading. Di balik senyumnya, matanya tampak gugup. Tapi hanya sedikit. Ia masih percaya bahwa hari ini akan berjalan sesuai rencana, karena Nadira tidak mengatakan apapun setelah ia kembali dari perjalanan dinas kemarin. Ia tak tahu bahwa badai telah diam-diam dirancang dengan presisi. Nadira muncul dari balik tirai pelaminan dengan langkah anggun. Gaun pengantinnya elegan, berkibar seperti gelombang tenang sebelum tsunami. Semua mata tertuju padanya. Tapi yang paling penting adalah ekspresinya. Bukan bahagia, bukan gugup, melainkan dingin, fokus, nyaris menyeramkan. Ketika penghulu bersiap memulai akad, Nadira tiba-tiba mengangkat tangan. Maaf. Semua kepala menoleh. Penghulu menghentikan ucapannya. Arvino menoleh dengan bingung. Sebelum saya menjadi istri seseorang, izinkan saya menunjukkan kepada kalian semua siapa sebenarnya pria yang duduk di depan saya hari ini. Sejenak, tidak ada yang bergerak. Bahkan bunyi gesekan kursi pun lenyap. Nadira melangkah ke tengah panggung. Pihak WO, yang sudah diberi arahan diam-diam sejak malam sebelumnya, segera bereaksi. Layar LED raksasa yang awalnya memutar montase manis perjalanan cinta Nadira dan Arvino, tiba-tiba gelap. Beberapa detik kemudian, layar menyala kembali,
Tapi bukan dengan senyum-senyum bahagia prewedding. Yang muncul pertama kali adalah potongan teks putih di layar hitam. Video ini telah dikumpulkan dari jejak digital dan dokumentasi asli. Semua aktivitas terjadi dalam 2 bulan terakhir. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Nadira tidak menoleh. Ia tetap berdiri di tengah panggung, seperti jaksa di ruang sidang terakhir. Lalu video dimulai. Frame pertama, Arvino dan Farah di lobi sebuah resort mewah. Tersenyum. Mesra. Mengambil kunci kamar. Frame kedua, CCTV lorong hotel, menampilkan mereka berjalan beriringan menuju kamar. Tangan Arvino di pinggang Farah. Frame ketiga, cuplikan story Instagram Farah, bumerang mereka bersulang dengan caption, escape yang dibutuhkan sebelum chaos. With you hati kuning. Frame keempat, foto bukti transaksi hotel yang dibayar dengan kartu korporat atas nama perusahaan. Dan akhirnya, rekaman suara Arvino, diduga dari pesan suara pribadi. Nadira nggak akan tahu. Dia terlalu sibuk urus detail nikahan. Kita punya waktu 2 malam. Jangan khawatir. Lalu layar hitam. Di bawahnya muncul satu kalimat lagi. Jangan percaya pada panggung. Lihat siapa yang berdiri di balik tirai. Ruangan meledak dalam diam. Beberapa tamu membeku di tempat. Mulut-mulut terbuka tanpa suara. Kamera-kamera yang tadinya merekam momen pernikahan, kini menangkap sejarah kehancuran hubungan secara live. Beberapa orang menoleh ke arah Arvino yang masih duduk bersila di depan penghulu, wajahnya kehilangan warna. Matanya membelalak. Rahangnya mengencang. Farah, yang berada di antara tamu kantor di baris tengah, berdiri refleks lalu buru-buru keluar dengan langkah gemetar. Ibunda Arvino tampak seperti kehilangan keseimbangan, sementara Ibunda Nadira menahan amarah sambil menggenggam lengan suaminya erat-erat. Seorang wartawan gaya hidup, yang awalnya ingin menulis berita glamor, kini sibuk mencatat momen-momen memalukan dengan mata membelalak. Nadira menoleh perlahan ke arah Arvino yang masih terdiam seperti patung. Kamu pikir aku tidak tahu, katanya, tanpa mikrofon, tapi cukup keras untuk terdengar. Kamu pikir aku akan tetap diam? Menikahi kamu demi status, demi menyelamatkan citra perusahaan, demi menyelamatkan muka kamu? Nadira melangkah ke depan. Seluruh ruangan masih terdiam, takut bernapas terlalu keras. Tidak, Arvino. Kamu tidak pantas menerima apapun dari aku. Cinta, nama baik, atau masa depan. Aku tidak akan menjadi istri seorang pembohong. Nadira membalikkan badan. W.O. segera mematikan layar. Musik pelan dimainkan kembali, bukan untuk menenangkan suasana, tapi lebih seperti penutup dari sebuah pertunjukan brutal. Beberapa tamu mulai berdiri, bingung apakah harus pergi, tinggal, atau memberi simpati. Tapi Nadira tidak peduli. Ia melangkah turun dari pelaminan. Kepala tegak, dada penuh bara. Setiap langkahnya adalah penghakiman. Seorang reporter TV yang tidak tahan, bertanya lirih di koridor luar ballroom. Bu Nadira, apakah ini keputusan final? Nadira menoleh sebentar. Saya hanya membatalkan akad. Tapi saya baru saja menyelamatkan hidup saya. Dan hari itu, media sosial meledak. Potongan video mulai tersebar. Pengantin wanita bongkar perselingkuhan calon suami di hari H, menjadi trending topik. Perusahaan tempat Arvino bekerja segera mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa mereka sedang menginvestigasi penyalahgunaan dana korporat. Farah, dinyatakan sudah mengundurkan diri. Arvino, menghilang dari publik. Tapi Nadira, ia menjadi simbol. Bukan dari cinta yang gagal, tapi dari keberanian seorang perempuan yang memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Waktu seolah berhenti setelah Nadira turun dari pelaminan. Suasana di ballroom tak lagi formal dan elegan. Musik instrumental pelan seperti tercekik di udara. Para tamu, yang sebelumnya duduk rapi di kursi empuk berbalut satin putih, kini berdiri dalam kegaduhan bisu. Mata mereka mengikuti Nadira yang berjalan menjauh dari altar, meninggalkan sosok Arvino yang membatu, tersisa sendiri dalam bayang panggung yang remuk. Arvino akhirnya berdiri. Wajahnya merah padam. Sorot matanya liar, seperti binatang yang terpojok. Seluruh hidupnya, reputasinya,
Semua yang ia bangun dengan manipulasi dan kepura-puraan selama bertahun-tahun, dihancurkan hanya dalam 10 menit. Dan itu terjadi di depan semua orang penting dalam hidupnya. Tiba-tiba, langkah kakinya memburu Nadira. Ia turun dari pelaminan cepat-cepat, dasinya miring, kancing bajunya terbuka satu, napasnya pendek dan kasar. "Kamu gila, ya?" bentaknya dari belakang. Semua tamu menoleh cepat. Beberapa sudah mulai merekam. Nadira, yang sudah hampir mencapai pintu ballroom, berbalik dengan tenang. Ia menatap Arvino seperti menatap benda yang menjijikan, bukan mantan kekasih, bukan pria yang pernah dicintai, tapi sesuatu yang kini tak layak disebut manusia. "Tidak, Arvino," katanya datar. "Aku hanya jujur. Sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan." Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api ego Arvino yang sudah terbakar. Dan dalam satu gerakan cepat yang tak sempat dicegah siapapun, tangan Arvino melayang ke wajah Nadira. Plak! Suara tamparan itu terdengar keras, membelah udara seperti cambuk. Nadira terhuyung, tapi tidak jatuh. Tangannya langsung menahan pipinya yang memerah. Beberapa tamu menjerit. Salah satu rekan kerja Nadira refleks berdiri. Tapi seseorang lebih dulu bereaksi. Bu Mirna, ibunda Nadira, yang berdiri tak jauh dari insiden itu, langsung melangkah maju dengan kemarahan seorang ibu singa. "Kau berani?" Tangan Bu Mirna melayang, menghantam wajah Arvino lebih keras daripada yang dilakukan Arvino ke putrinya. Plah! Arvino mundur 2 langkah, kehilangan keseimbangan, satu tangannya menutupi wajah. Wajahnya merah dan tercabik harga dirinya. Bu Mirna berdiri di depannya, wajahnya seperti api, matanya berkaca-kaca tapi penuh kebencian. "Kau bukan pria. Kau pecundang. Menampar anakku di depan umum setelah mengkhianatinya. Di hari pernikahannya. Dasar laki-laki rendah." Pak Satrio, ayah Nadira yang selama ini tenang dan diplomatis, ikut melangkah maju. Tapi tak dengan kemarahan. Ia berdiri tegak, memanggil salah satu staf PR perusahaan yang juga hadir. "Hubungi komisaris. Segera." Saya nyatakan secara terbuka, perusahaan tidak lagi mendukung Arvino dalam bentuk apapun. Mulai hari ini, ia dibebas tugaskan. Akan ada proses etik dan investigasi internal. Sontak ruangan penuh gumaman terkejut. Salah satu direktur yang duduk di kursi VIP mengangguk cepat, lalu bangkit dan berjalan keluar sambil mengangkat telepon. Arvino tampak shock. Matanya berputar, seolah tak percaya semua ini terjadi dalam waktu begitu cepat. Dalam hitungan menit, ia kehilangan istri, reputasi, pekerjaan, dan bahkan dukungan dari calon mertua yang dulu mengangkatnya naik ke puncak. Seseorang dari pihak keamanan hotel mendekat perlahan. Beberapa tamu menahan napas, khawatir kejadian akan menjadi lebih fisik. Tapi Nadira mengangkat tangan, memberi isyarat agar tidak perlu ada kekerasan lebih lanjut. Ia menatap Arvino satu terakhir kali. "Pergilah. Ini bukan tempatmu lagi." Arvino masih berdiri di tempat. Mulutnya terbuka, seperti ingin bicara. Tapi suara tak keluar. Ia hanya menatap Nadira, lalu Bu Mirna, lalu Pak Satrio, lalu sekeliling, wajah-wajah yang dulu menyambutnya dengan pujian dan tepuk tangan, kini hanya menatapnya dengan jijik, iba, atau dingin. Ia berjalan keluar. Sendirian, tanpa teman, tanpa ucapan selamat tinggal. Dan pintu ballroom tertutup di belakangnya. Setelahnya, suasana perlahan pulih. Tidak menjadi normal, tapi menjadi nyata. Beberapa tamu mulai menyalami Nadira, menawarkan simpati, bahkan kekaguman. Seorang perempuan dari media gaya hidup mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Kamu baru saja membuat sejarah." Bu Mirna memeluk putrinya erat-erat. Nadira tak menangis, tapi matanya sayu, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena melepaskan ilusi yang selama ini ia bela mati-matian. Pak Satrio berdiri di samping mereka, tangannya di pundak Nadira. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti jangkar yang menahan Nadira agar tidak tenggelam dalam luka. "Kita akan urus semua ini. Di kantor, di media, di keluarga. Kamu hanya fokus untuk sembuh," katanya. Nadira mengangguk pelan. Hari itu mungkin bukan hari bahagianya. Tapi hari itu, ia diselamatkan. Oleh keberaniannya sendiri.
Dan bagi Arvino, itu adalah hari kejatuhan yang tak akan pernah bisa ia perbaiki sepenuhnya. Senja mulai turun, menelusup lewat jendela kaca besar ballroom yang masih separuh penuh. Beberapa tamu telah meninggalkan lokasi, enggan terlibat lebih jauh dalam tragedi pernikahan abad ini. Namun sebagian lagi bertahan, seperti enggan beranjak dari sebuah drama nyata yang lebih menggugah dari sinetron manapun. Tepat ketika Nadira hendak kembali ke ruang ganti untuk menenangkan diri, terdengar suara gaduh dari koridor utama. Seorang panitia WO yang panik masuk tergesa. "Bu Nadira, maaf, Arvino, dia kembali." Nadira memejamkan mata sejenak. Ia tahu hari ini belum selesai. Di pintu masuk ballroom, Arvino berdiri dalam kondisi mengenaskan. Jasnya kusut, rambutnya berantakan, dasinya longgar nyaris jatuh. Farah berdiri tak jauh darinya, wajahnya sembab dan kaku seperti topeng. Di belakang mereka, 2 orang keamanan hotel berdiri siap siaga. Para tamu yang masih ada di ruangan mulai memperhatikan kembali. Arvino tiba-tiba berlutut. Lututnya menghantam lantai marmer dengan suara yang menggema, seakan seluruh sisa harga dirinya luruh bersamaan. Ia mengangkat tangan, mengatupkannya memohon. Matanya merah, bukan hanya karena malu, tapi karena tak lagi punya jalan pulang. "Nadira, aku mohon. Maafkan aku. Aku salah. Aku bingung. Aku panik. Aku kehilangan semuanya." Suara Arvino bergetar, parau dan memalukan. Tapi tak satu pun di ruangan itu tanpa iba. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua ini adalah pilihanmu," potong Nadira, yang sudah berdiri 3 meter di depannya. Suaranya rendah, tajam, dan mengiris lebih dalam daripada tamparan apapun. Farah, yang berdiri di belakang Arvino dengan wajah tegang, mencoba mengambil langkah mundur. Tapi salah satu panitia WO menghadang jalannya, dengan sikap sopan namun tegas. Ia menunjukkan sebuah dokumen. "Kami ingin Anda bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas dan kartu perusahaan. Semua catatan sudah diajukan ke bagian hukum." Farah tampak pucat. Bibirnya bergetar. Ia menoleh ke Arvino, berharap pria itu membela, atau setidaknya ikut diseret bersamanya. Tapi Arvino terlalu tenggelam dalam perasaan malunya sendiri. Nadira melangkah perlahan ke arah mereka. Gaun pengantin putih yang seharusnya jadi simbol cinta, kini justru membuatnya terlihat seperti malaikat penghakiman, dingin, tak tergoyahkan. Ia berdiri tepat di depan Arvino yang masih berlutut. Wajahnya tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Seperti hakim yang telah menjatuhkan vonis, tapi ingin menyampaikan satu kalimat penutup. "Kalian," katanya sambil menatap Arvino dan Farah bergantian, "cocok hidup bersama. Tanpa rasa hormat, tanpa komitmen, tanpa harga diri." Arvino terisak. Farah mulai menangis. Tapi Nadira tetap berdiri tegak, seperti monumen yang dibangun di atas pengkhianatan yang telah dikubur. "Kalian pikir cinta bisa dicuri? Reputasi bisa dipermainkan? Karir bisa ditukar dengan skandal? Hari ini, kalian tidak hanya kehilangan aku. Kalian kehilangan diri kalian sendiri." Para tamu yang masih tersisa tak bisa menahan bisik kagum. Beberapa diam-diam merekam momen itu, bukan karena ingin menyebarkannya, tapi karena mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sebuah drama. Ini adalah pengadilan terbuka, dan Nadira berdiri sebagai simbol keadilan yang dingin dan mutlak. Pak Satrio mendekat, berdiri di samping putrinya. "Ayo, Nadira, tak ada yang perlu dilihat lagi di sini." Nadira mengangguk. Tapi sebelum melangkah pergi, ia menoleh satu terakhir kali. "Kalau kalian ingin menyelamatkan sisa hidup kalian, mulailah dengan diam. Dunia luar lebih kejam dari yang kalian bayangkan." Dan dengan itu, ia pergi. Arvino masih berlutut, gemetar. Farah duduk di kursi terdekat, wajahnya tersembunyi di balik telapak tangan. Sementara ballroom perlahan kosong, meninggalkan mereka berdua dalam apa yang oleh panitia disebut kolam malu, tempat segala kepura-puraan tenggelam. Beberapa hari kemudian, video klarifikasi dari Arvino beredar. Tapi tidak ada yang peduli. Farah mencoba menjual ceritanya ke media. Tapi publik sudah memihak Nadira. Sementara itu,
Nadira muncul di konferensi pers internal perusahaan, mengenakan setelan blazer hitam. Ia berbicara tegas, profesional, dan tanpa sedikit pun menyentuh drama pribadinya. Ia hanya berkata, "Kita semua belajar dari keputusan buruk. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit. Saya memilih berjalan ke depan. Semoga yang lain bisa belajar berjalan dengan kepala tegak." Dan seperti itu, Nadira naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Tak hanya sebagai eksekutif muda berprestasi, tapi sebagai simbol integritas dan ketegasan. Langit malam menyambut lampu-lampu ballroom yang mulai redup, seolah seluruh alam tahu bahwa pesta hari itu telah kehilangan maknanya, namun menemukan artinya yang lebih dalam. Pelaminan yang megah, penuh hiasan anggrek putih dan kain tule menjuntai, tetap berdiri megah di tengah ruangan. Tapi kini hanya satu orang yang berdiri di sana, Nadira. Gaunnya masih sempurna, putih, panjang, elegan, gaun pengantin impian banyak perempuan. Tapi kali ini, gaun itu tak lagi membawa janji suci, melainkan kesaksian kebebasan. Para tamu yang tersisa, termasuk kolega, sahabat, keluarga, dan perwakilan media yang diundang, menahan napas ketika Nadira naik kembali ke pelaminan. Tidak ada musik, tidak ada MC, tidak ada pendamping pria. Hanya Nadira, berdiri di tengah gemerlap yang kini terasa dingin dan jujur. Ia mengambil mikrofon yang diletakkan kembali oleh panitia sebelumnya. Ia tak tersenyum, tapi wajahnya tenang, bersih dari amarah. Sorot matanya tajam, seperti permukaan danau yang tampak damai tapi menyimpan kedalaman luar biasa. "Saya tahu ini bukan yang kalian harapkan," katanya perlahan. Suaranya tenang, tapi terdengar ke seluruh ruangan. "Hari ini seharusnya menjadi hari saya menikah. Hari di mana dua orang menyatukan hidup dengan janji, harapan, dan cinta." Ia berhenti sebentar, menatap ke arah barisan depan, di mana duduk Bu Mirna dan Pak Satrio. Lalu menoleh ke seluruh tamu yang menatapnya penuh perhatian. Tapi apa gunanya janji kalau ia hanya diucapkan untuk menutupi kebohongan? Suara gumaman kecil terdengar, tapi tidak mengganggu. Nadira melanjutkan, "Saya berdiri di sini bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, bukan juga sebagai korban. Saya berdiri di sini sebagai seseorang yang memilih untuk tidak mengikat diri dalam kebohongan. Hari ini bukan hari pernikahan saya, tapi hari ini adalah hari saya membebaskan diri." Sejenak, suasana hening. Bahkan detak AC pun terdengar jelas. Lalu, seseorang mulai bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain. Sampai akhirnya seluruh ballroom berdiri, memberi standing ovation. Bukan untuk pesta yang gagal, tapi untuk keberanian luar biasa dari seorang wanita yang memilih martabatnya sendiri daripada hidup dalam kompromi yang menyakitkan. Nadira menunduk sedikit, anggun. Ia tidak menangis, tidak tersenyum. Tapi sorot matanya menenangkan, seolah ingin berkata, "Aku baik-baik saja. Dan kalian juga bisa." Setelah menaruh mikrofon, Nadira turun dari pelaminan. Gaunnya tetap menjuntai elegan, tapi kini bukan lagi gaun pernikahan. Ia adalah gaun kebebasan. Gaun yang pernah dirancang untuk satu janji, namun kini berdiri sebagai simbol bahwa dirinya adalah janji itu sendiri. Sambil berjalan keluar ballroom, para tamu memberi jalan dan menyentuh lengannya ringan sebagai bentuk dukungan. Beberapa perempuan menahan air mata, tidak karena kesedihan, tapi karena haru. Beberapa pria menatapnya dengan penuh hormat, bukan karena gaunnya, tapi karena sikapnya. Di luar pintu ballroom, angin malam menyambutnya. Sejuk, bersih. Pak Satrio menyusul dan berdiri di sampingnya. "Apa kamu ingin kita bubarkan semua acara resepsi besok?" tanyanya, pelan. Nadira menoleh padanya, lalu menatap langit malam. "Tidak, Ayah. Kita tetap adakan. Tapi bukan resepsi pernikahan." Lalu, ia tersenyum kecil. "Kita adakan resepsi syukuran. Untuk kebebasan. Untuk keberanian. Untuk semua perempuan yang pernah dimanipulasi cinta, dan tetap berdiri." Pak Satrio mengangguk. Ia tahu, saat itu putrinya telah melampaui peran yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya sebagai anak atau profesional muda, tapi sebagai seseorang yang tak bisa dibeli, tak bisa digoyahkan, dan tak bisa dijatuhkan begitu saja.
Kamu Nadira yang baru sekarang, katanya. Bukan. Aku Nadira yang sebenarnya, jawab Nadira dengan yakin. Dan malam itu, gaun putih itu tidak dirobek. Tidak disimpan sebagai trauma. Ia digantung rapi di kamar hotel, sebagai simbol dari satu hal, wanita ini tidak diselamatkan. Ia menyelamatkan dirinya sendiri.